Ini Pak masih aktif. Tetap. Kemarin kita masih mengadakan rat yang 46 kalinya. Dan mempunyai anggota itu 2000 lebih Pak sampai saat sekarang. Ada terbuknya itu Pak. Jadi kita itu semua diatur dari Pak Gubernur, Pak Mario. Waktu itu pertamanya Pak Teguh Hadi, sebelum Pak Mario dari kepala dinas Pak. Sudah 3 kali Pak? 3 kali. 3 kali Pak. Tiga kali. Ya, 3 kali sudah kita informasikan. Iya. Pak HGB di atas KPP. Nah betul, ketemu bapak itu Pak. Baru lihat saya. Iya Pak. Baik, kemudian juga udah ada rapat di BPAD 3 kali ya. Iya Pak. Ya, tapi kesimpulannya tetap berpatokan kepada SKGUP 1258 bahwa HGB di atas HPL yang bisa kita berikan kan itu aja. Tadi saya cerita Wajar Pak Haji mau ketemu Pak Gubernur. Ya. Yang bikin SKGUP kan Pak Gubernur, yang menentukan SKGUP Gubernur. Nah, kalau makanya kita kenapa tadi saya bilang kita harus melaporkan apa adanya gitu, informasi dari Gubernur pun yang harus kita. ada Pak nanya Pak. Jadi gini Pak, ini fakta hukum sudah terlihat bahwa keberadaan Bapak ini resmi Pak, artinya sudah ada program. Terkait dengan HPL ini kan baru proses Pak, tidak bisa kita menentukan. Ini baru keinginan. Kebijakan ada di BPN. Kewenangan mereka mutlak bagaimana dengan kondisi di lapangan, finalisasi di mereka. Tapi fakta hukumnya bahwa kita mohonkan tanah Bapak ini masuk dalam perencanaan, termasuk yang akan dilakukan. Tapi fakta hukum bagi mereka ini sudah berarti Pak keberadaan Pak sudah jelas Pak, sudah ada Pak. Di mana tadi peruntukan dari fakta ini harus dipisahkan dulu Pak. Ini terkait dengan keinginan mereka berbeda dengan keinginan dari pihak mereka terkait dengan proses dan sertifikatan. Silakan aja Bapak upaya ini hak Bapak Pak, semua demokrasi Pak. Ada saat peninjauan di lapangan silakan Bapak punya hak Pak. Bagaimana fakta hukumnya yang jelaskan? Kami tidak bisa memutuskan tentang keinginan Bapak, tapi sekedar informasi Pak. Bapak jangan khawatir juga Pak. HGB itu kan bukti hak Pak. Minimal Bapak sudah ada kepastian hukum Pak. Soal nanti ada pendidikan status, ada proses. Tapi sekedar informasi, kaitan dengan HPL nanti ada kemungkinan Bapak selain perpanjangan HGB, kemungkinan kalau itu tidak dilepaskan, Bapak terkena rekomendasi Pak. Ada biaya tambahan terkait penerbitan perpanjangan atau pembaruan HGB-nya Pak. Tapi ini saya melihat bahwa keberadaan Bapak ini memang sudah ada SK Pak. Ada Pak data. Bukan seolah-olah ini menjadi bagian yang sama sekali tidak berstatus hukum Pak. Nah ini kan harus dibedakan Pak antara pensertifikatan dengan keinginan warga. Keinginan warga ini domainnya sudah ada Pak. Berapa Karena waktu itu Pak, coba lihat aja itu. Bukan nelayan semua kan? Nah, itu salah satu kenapa kalau hanya aturnya dibuat untuk mengalihkan rumah hanya izin dari kepala UPT misalkan. Kenyataannya banyak yang beralih. Hanya Pak. Tapi kalau misalkan HGB di atas HPL itu akan lebih sulit. Tujuan proses sebenarnya ke sana sih Pak. Gitu. Jadi untuk tetap melestarikan adanya kampung nelayan. Siapa tahu itu lebih agak sulit, karena agak sulit kalau untuk HGB di atas HPL dialihkan itu agak sulit gitu. Tapi kalau cuma izin doang tadi kan kenyataannya sekarang di sana udah banyak bukan hanya nelayan saja kan. Nah, tujuan kita melestarikan kampung nelayan gitu. Tapi kita mengapa mintanya HGB di atas tanah negara Pak? Karena dari BPN itu sudah menyatakan kalau itu sudah dapat, sebulan pun juga bisa dibikin sertifikat asli. Ini dari BPN ngomong Pak gitu. Ya, mekanisme memang seperti Itu Pak bedanya. Kalau HGB di atas tanah APL dengan HGB di atas tanah negara, itu bedanya. Jadi seminggu pun juga bisa dijadikan sertifikat asli. hak milik, Hak milik. tingkatkan jadi hak milik. Nah, itu Pak. Itu yang kita maunya. Baru katanya. Ya. Baru katanya. Nanti dari BPN-nya. Itu namanya hak Benar. Iya. Barangkali sekedar meluruskan tadi Pak bahwa memang benar karena ini sudah jelas diatur di sini bahwa rumah itu tidak bisa diwariskan secara otomatis Pak. Jadi sehingga kalau misalnya terjadi pengalihan segala macam, kemudian
ada penyerangan ke kami dulu Pak. Karena sudah diserahkan ke kami, maka penyaluran berikutnya seandainya misalnya warisnya dan lain sebagainya itu harus memulai dari awal lagi. Pertama ke KTP nelayan dari awal lagi, termasuk keanggotaannya tadi. Jadi kita seperjam dari awal. Karena ini tidak bisa diwariskan otomatis. Berdirinya di lahan Pemprov. Ini kita menyewa beli rumah nelayan berkewajiban A. Menempati rumah yang disewa beli untuk keperluan tempat tinggal sendiri. Kalau Pak Mahar tadi koreksi kalau salah ya. Karena beliau ini. B. Membayar harga sewa rumah tiap bulan tidak mati tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan, bulan berjalan sebagaimana pasal 3 ayat 3. Memelihara dan merawat rumah yang disewa beli termasuk tanah pekarangan dengan sebaik-baiknya atas beban sendiri. D. Menjalankan dan mentaati segala peraturan pemerintah dan pihak yang berwajib tentang pemakaian rumah dan pekarangan, wajib membayar larangan listrik setiap bulan, air serta pajak bumi dan bangunan, dan iuran lainnya yang diwajibkan secara teratur dan wajib menjamin bahwa pihak pertama dalam hal tersebut tidak mendapat teguran, tuntutan denda dan lainnya. Semua pelanggaran tentang hal tersebut ditanggung oleh pihak kedua. Ayat 2. Penyewa beli rumah nelayan dilarang merubah bentuk, menambah dan mengurangi bangunan serta ruangan dengan sifat bagaimanapun juga dan atau membangun berupa apapun di atas tanah pekarangan tanpa izin dari tertulis dari pihak pertama. Melanggar dan mengganggu ketertiban umum dan harus saling menghormati tetangga ya. Terus terakhir nih, Kebanjiran aja kita. di ayat 4. Mohon perhatian Pak ya. Jelas ya. Kebanjiran aja terus. Tenggelam. Apabila perjanjian ini berakhir sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 dan sejalan dengan peraturan yang diterapkan, maka hak akan berumah beralih kepada pihak pertama kepada pihak kedua dengan cara mengajukan permohonan pengalihan hak pemilikan atas rumah kepada Gubernur DKI Jakarta, sedangkan tanahnya tetap merupakan milik pemerintah daerah. Baru kasih. Baik, Ini terima Pak, kasih. mungkin saya sedikit menambahkan di sini. HGB di atas tanah negara itu HPL Pak. Jadi jangan salah HGB di atas tanah negara atau HGB di atas tanah HPL itu sama-sama Pak bunyinya. Jadi nggak ada istilah HGB murnian segala macam Jadi tidak salah ada. saya aja. Tetap ada HPL Pak, tanah negara karena tanah negara Pak. Iya. Jadi kalau ada ucapan saya nggak mau HGB di atas tanah di atas HPL kan gitu kan. Saya maunya HGB di atas negara. Itu sama sebenarnya, Pak. Baik, terima kasih koreksinya. Maksudnya yang diharapkan istilah tadi HGB murni itu kan selama ini ada juga kan HGB di atas tanah adat. Gitu kan, yang girik doang. Ya. Atau yang sporadik doang. Lalu kan banyak nih. Saya pernah di Duri Utara tuh. Jadi lurah di sana, warga nempatin puluhan tahun. Punyanya hanya apa? Hanya PBB. Nah, kemudian ketika ada PTSL kemarin dengan sporadik, karena dalam BPN, aturan BPN itu boleh pengajuan hak tadi dengan sporadik, yaitu penguasaan fisik, surat penguasaan fisik, surat tidak sengketa. Jadi HGB. Itu tadi PTS HGB, artinya HGB gitu kan. Nah, harapan warga kan HGB seperti itu, tidak HGB di atas HPL. Gitu. Nah, harapannya seperti itu. Ya siap. Izin pimpinan. Ya. Jadi tanah negara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 beberapa macam ada ya. Tanah negara S barat, tanah negara bebas, tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, itu. Kalau yang dimaksud HGB di atas tanah negara adalah tanah negara bebas. Ya. Kalau yang ini sudah jelas karena definisi tanah negara sendiri yaitu apabila tanah tersebut tidak dimiliki atau dikuasai atau dicatat dalam aset pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Itu sudah jelas kok di PP 18 2001 yang terbaru. Ya, ya. Pak Ali Sadikin pada saat itu gubernur menetapkan bahwa kawasan Muara Angke itu merupakan pusat ekonomi perikanan yang meliputi penangkapan,
kemudian pemasaran ada lelang di situ, termasuk budidaya. Jadi di situ ada budidaya dulunya, yaitu tambak udang. Kemudian dilanjutkan dengan bandeng karena kondisi perairan Teluk Jakarta semakin ke sini kurang layak untuk memelihara, sehingga yang budidaya itu tidak eksis lagi, sehingga dijadikan sekarang sebagai pusat industri lebih banyak kepada pemasaran. Seperti itu. Baik, terima kasih informasinya. Dari BPAD udah hadir? Oh iya Bu, mohon izin Bu. Terkait dengan KPL, PKPKP, kemudian tadi ada Ruslah. Nah, apakah yang 5 hektar yang dari tahun 77 dihuni oleh nelayan ini termasuk di dalamnya? Nah ini yang perlu ini juga barangkali disampaikan, sehingga semuanya kan kita dalam rangka mengumpulkan bahan tadi semuanya, jadi tidak menyalahkan Insya Allah tidak. beliau hanya melaksanakan aturan. Nah kan kewajiban kita nanti menyampaikan informasi termasuk yang dari Bapak tadi ke Pak Gubernur. Nah ini kan kalau kita yang bikin gitu kan, kita yang bikin, dan bisa saja nanti kalau ada kebijakan yang baru dari Pak Gubernur misalnya dengan berbagai pertimbangan, ya bisa aja aturan ini kan dirubah gitu. Yang penting kita pada saat sekarang ini menghimpun informasi sebanyak mungkin, baik dari Bapak maupun dari SKPD. Kurang lebih demikian. Jadi jangan nyalahin Pak Mahan gitu. Kami warga Muara Angke tidak ingin seluruh 74 hektar. Yang kami pertahankan hanya pemberian dari pemerintah seluas 5 hektar saja. Adapun yang lainnya, hanya itu dipertegas lagi, hanya 5 hektar. Ya, baik. Makasih. Baik, terima kasih. Nah sebetulnya kalau berdasarkan SKGUP yang 1258 tadi, ya pemerintah juga sudah memberikan hak ya gitu ya, ada kesempatan untuk mengajukan hak tadi. Betul. Tapi HGB di atas HPL gitu. Yang sebenarnya yang diharapkan oleh Bapak kan HGB di atas tanah negara, ya HGB murni artinya begitu kan. Artinya tinggal permasalahan di situ saja gitu. Nah, cuma perbedaan latar belakangnya kalau Bapak berpendapat kenapa harus HGB murni di atas negara, karena kami menempati jauh sebelum terjadinya tukar guling, jauh sebelum adanya HPL gitu kan. Nah, sementara kita SKPD, ya di SKGUP-nya mengatakan itu gitu. SKGUP-nya di 1258 mengatakan bisa dilakukan pengajuan hak oleh warga nelayan tadi, ya tapi HGB di atas HPL gitu. Kan itu SKGUP yang berbicara itu. Nah, sekali kan SKGUP kan Pemda juga yang bikin gitu. Nanti kebijakannya gimana, kebijakan pimpinan. Gitu. Nah, makanya kenapa kita memerlukan informasi sebanyak mungkin pada pimpinan, sehingga itu sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dari pimpinan. Yang kurang lebih demikian. Dari BPAD, mohon izin. Ya, terima kasih pimpinan. Ya. Ini sudah beberapa kali kita rapatkan Pak. Ya. Kita ini Pak, definisi dari tanah negara dulu Pak, supaya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam definisi tanah negara. Tanah yang dikasih langsung oleh negara, yang di luar aset pemerintah daerah, aset negara dan aset lainnya. Itu dulu Pak. Ya. Nah, sedangkan yang di Borake adalah tanah negara yang merupakan aset pemerintah provinsi DKI Jakarta seluas 75 hektar seluruhnya, termasuk yang pelabuhan. Ya. Itu dulu yang kita pahami dulu Pak. Nah, ini sudah beberapa kali kita dapatkan Pak, dan tetap sesuai dengan hasil pemeriksaan bahwa dimungkinkan hanya HGB di atas KPL, dan KPL pun sudah kami lanjutkan di kantor Pelaksana Jakarta Utara. Saya kira sementara gitu Pak. Pak mohon izin yang HPL-nya itu tahun 2015 betul Pak? Belum, lagi proses Pak. Oh, belum ada Pak. Lagi proses. Ya. Yang berupa HGB di atas tanah negara. Begitu berjalan sedemikian waktu, kurang lebih dapat seminggu atau 2 minggu berubah. Dan kami pada waktu mau dibuatkan HGB di atas tanah negara, berjanji akan membantu sebanyak 74 hektar itu sampai selesai. Operasi kami akan membantu semampu mungkin untuk kelancaran dari yang terkait. Tapi ternyata mentok dalam minggu kedua
berubah. Kenapa berubahnya? Pak, yang sudah diukur, jangan diukur lagi. Tapi yang belum diukur saja diukur, gitu. Loh, kok Pak ada kerja belum apa belum? Kenapa? Ada yang diukur, dia sudah diukur oleh pihak lain melalui atas nama koperasi apa itu nggak tahu lah. Ada koperasi masuk ke situ Pak, yang tanpa kami tahu. Padahal koperasi lama itu ada ya koperasi kami. Sampai koperasi tersebut ya terdengar konon katanya ada pihak-pihak yang mengutin dana daripada warga masyarakat Muara Angke. Dengan suruh kerjasama oleh Pak Reza, kami menolak. Apa sebabnya? Kami takut terbawa-bawa, diikutsertakan sama juga ikut mengambil dana daripada warga. Jadi kami menolak Pak. Satu menolaknya itu, dua menolak saya nggak mau dibuatkan SHGB di atas tanah KPL. Itulah kami ya. Tapi saya bilang Pak, tapi kalau yang 5 hektar ini HGB di atas negara, saya siap. Adapun yang lainnya kami akan bantu. Sebab kami yang akan kita pegang teguh ini pemberian daripada gubernur yang lampau disaksikan oleh Presiden Soeharto dengan ditandai oleh 3 monumen Pak, 3 prasasti Bawal, Ikan Udang, dan Ikan Blosok. Dan juga di situ telah diduduki lebih daripada 20 tahun. Kalau nggak salah, sekarang ini sudah 46 tahun Pak. Kita menduduki. Dengan dasar itulah kami kekeh sebagai warga yang baik ingin kalau Muara Angke itu diumpamakan rumah-rumah itu diumpamakan sebuah kendaraan, apalagi STNK-nya, BPKB-nya, STNK juga nggak ada. Jadi dengan demikian warga kami yang tergabung dalam anggota Koperasi Minajaya, kami selaku pengurus berhak karena pasti akan ditanyakan pertanggungjawaban kami dalam sana. Kenapa? Kamu sebagai pengurus, anggotanya terbengkalai masalah administrasi surat-surat rumah, kira-kira begitu Pak. Jadi tujuan itulah kami sampai menghadap dengan Bapak. Barangkali rombongan kami ada yang kurang patut dan kurang layak. Maklum kami dari rombongan nelayan Pak, omongan juga mungkin nggak nyusun kali. Bukakanlah pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirnya demikianlah keterangan dari kami. Mudah-mudahan mendapat hidayah semuanya sehingga bermanfaat untuk dirasakan oleh anak cucu kami yang mendatang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di Bintang Mas itu sebelah kanan itu Pak mau dibikin menara Bung Karno waktu itu sebelum meledak dari 30 S. Dan kita tahu persis karena kita ini nelayan yang ada di Bintang Mas. Mau tahun 60-an dipindahkan sana dipindahkan di sini. Nah kita menuruti dan kenyataannya itu mempunyai di Muara Kakang itu dibangun untuk kepentingan PLTU. Oleh itu kami mengharap kepada Bapak dalam hal ini mohon kiranya dapat menangani kita ini bagaimana yang sepantasnya sebagai penghuni yang selama 40 tahun lebih ini mengurus dan mencicil rumah itu sampai lunas. Kita mengurus Pak dari tahun 60-an itu sampai sekarang. Jadi kalau ada apelnya, kapan apelnya itu? Apel itu orang rumah tanah kosong yang bikin APL, bukan tanah yang berisi. Tanah itu diserahkan sama perhutanan 5 hektar, langsung dibangun, langsung kita cicil, langsung ditempatin. Bagaimana bisa ada APL-nya? Pak Jajah sendiri tahun 2015 mau bikin APL, mana bisa muncul? Orang ada yang nempati, masyarakat nelayan sudah nempati mau dibikin APL. Itu kan akal-akalan aja. Jadi jangan kita ini terlalu karena kita ini orang bodoh nelayan terlalu akal-akalan. Kita cuma sediakan tanahnya itu Pak. 5 hektar aja. Perumahan paling ada 62 meter. Blok A, Blok F. Jadi kita ini memohon dengan hormat kepada bapak-bapak semua, jangan terlalu kita dibelok-belokin lah. Kasihlah juga kita ini sebagai warga negara. Karena kami ini berjuang dari dulu Pak. Di negara ini nenek-nenek kita juga kakek-kakek kita juga berjuang untuk mempertahankan negara ini. Sebelum ada angkatan laut, nelayan dulu yang jadi angkatan laut. Jadi jangan kita ini terlalu dibelitin. Dia akal-akalin, dibodoh-bodohin, jangan.
Mohon dengan hormat lah bapak-bapak semua. Kami itu kan masyarakat kecil Pak, mau dibawa kemana kita ini? Kalau mau di macam-macam kita di situ. Nah kita ini Pak, bukan menuntut yang berlebihan Pak. Menuntut yang ini aja, meminta dengan hormat Bapak ini sesuai dengan ada perjanjiannya di pelunasan rumah dengan tanah. Kita bukan bikin-bikin keomongan ini. Kita menyatakan yang sebenarnya. Oleh itu kami sekali lagi mohon, kalau memang masalah ini nggak bisa diselesaikan masalah ini, kami mohon dengan hormat kita bisa bertemu gubernur langsung. Karena di perjanjian juga di situ ada Pak. Apabila kedua belah pihak tidak bisa memenuhi persyaratan, yang bisa menyelesaikan gubernur. Dan jalan bagaimanapun juga kami masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di perkampungan nelayan akan berusaha kalau bisa kita ketemu gubernur. Kami mohon dengan hormat bapak-bapak supaya bisa mempertemukan kita dengan gubernur. Apalagi kami ini pendukung gubernur Pak. Mulai dari pemilihan gubernur, nelayan itu 80% Pak yang mendukung beliau. Sampai kemarin juga kami deklarasi untuk mendukung Pak Anies tanggal 19 Desember. Ada bukti-buktinya Pak. Jadi yang kita ini kan terlalu mau, karena kita ini orang bodoh, kita orang kecil, kita terlalu mau dimain-mainin, jangan kita dengan hormat Pak. Kami ini masyarakat kecil Pak. Mau juga bukan meminta yang berlebihan, minta kita itu aja Pak. Dari 5 hektar tuh. Dari 5 hektar itu tidak mau lebih dan kurang. Itu aja yang kita minta itu. Dan kita ini menjaga ini negara pinggir laut itu dari berapa tahun kita di situ Pak, 40 tahun. Nah, tahun 77 sampai tahun sekarang ini Pak. Dan kita ini Pertama saya sampaikan bahwa memang kita ini sebagai karena rentang waktunya cukup lama Pak, kita ini sebenarnya sebagai penduduk semua, sehingga segala sesuatunya berdasarkan catatan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di kawasan Moranti yang luasnya kurang lebih 70 hektar itu memang dibangun sejak tahun 78 ya, dengan jumlah 540 unit. Kemudian 10 tahun berikutnya 1988 itu membangun lagi 203 unit. Kemudian 91 ada tahap berikutnya, 93, 94, 95 sampai 96 terakhir, sehingga jumlahnya yang disebutkan tadi ada 1128. Jadi yang 540 masuk di wilayah RW1, selain yang 540 tadi sampai 1128 masuk ke wilayah RW 11. Lalu bagaimana sistem sewanya? Sistem sewanya ada 2 tahap di situ. Pertama, sistem sewa selama 2 tahun. Kemudian dilanjutkan dari hasil evaluasi selama 2 tahun itu meningkat dengan sistem sewa beli selama 15 tahun. Artinya kalau kita menghitung dari tahun 88, kalau ditambah 17 kurang lebih 95 itu sudah selesai sewa belinya, seperti itu. Kemudian kalau diambil yang tahap terakhir tahun 96 ya, kurang lebih 2005 mungkin ya, 2005 itu mestinya sudah selesai. Seperti itu tahapannya. Kalau di tahap sewa beli artinya selama masih pencicilan namanya, pencicilan itu sifatnya masih sewa. Artinya suatu waktu apabila tidak tertib sewa menyewanya, ya masih diambil, di take over oleh Pemprov. Itu aturannya. Kemudian kebetulan dari Koperasi Minajaya, karena setiap tahap itu ada petunjuk tata cara penyalurannya. Nah, dari Koperasi Minajaya kebetulan mengambil dari yang SKGUP 1258. Berarti kalau di SKGUP di 1258 ini yaitu pembangunan di tahun 93. Tahun 1993 itu di SKGUP 1258. Nah, bagaimana tata cara penyalurannya dan siapa yang menempati? Kita mengacu kepada bab 3 prioritas penghunian rumah nelayan. Di pasal 5-nya adalah ayat 1,
rumah nelayan hanya boleh dihuni oleh pertama nelayan pemilik, kemudian nelayan pekerja atau anak buah kapal. Kalau definisi nelayan nanti bisa dilihat di ketentuan umumnya. Kemudian prioritas. Yang mendapat prioritas adalah ya, karena setiap tahap itu beda-beda prioritasnya. Ada yang kena terdampak oleh pembangunan di Lagoa, ada yang Ancol dan Muara Karang, beda-beda. Yang ini prioritasnya adalah, saya bacakan juga, prioritas penghunian ditetapkan oleh Kepala Dinas, waktu itu masih Perikanan, dengan mengutamakan nelayan yang menempati pemukiman kumuh yang tidak layak dan telah menjadi anggota koperasi perikanan. Kalau kita nyebut koperasi perikanan, waktu itu ya masih ada koperasi Minajaya, seperti itu kan. Kemudian ada satu lagi koperasi, sebenarnya ada koperasi Kepulauan Seribu. Kalau Pak Haji mungkin paham lah. Nah, itulah yang mendapat prioritas seperti itu. Kemudian lanjut, nah yang dibahas pada kesempatan ini adalah pasca ya, pasca kita anggap sudah selesai pelunasan. Pasca pelunasan kita kembali kepada pasal di pengalihan. Di bab 7, pengalihan hak pemilikan rumah nelayan. Nah, saya bacakan juga nanti di pasal 17, penghuni yang telah melunasi harga sewa bilik, ya, sewa bilik ya, kita kepada penghuni yang telah melunasi harga sewa bilik rumah nelayan dapat mengajukan permohonan pengalihan hak pemilikan atas rumah nelayan, ya, atas rumah nelayan ini perlu digarisbawahi, atas rumah, di atas rumah nelayan kepada gubernur kepala daerah, sedangkan tanahnya tetap merupakan milik pemerintah daerah. Inilah bunyi pasalnya. Seperti itu. Saya mohon maaf ini dibacakan saya apa yang ada di SK-nya. Kemudian, nah di sini bagaimana caranya? Nah, ini penting, ini caranya kan, lewat siapa, lewat bagaimana kan? Permohonan pengalihan hak pemilikan rumah diajukan dengan cara mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 keputusan dengan melampirkan pertama surat perjanjian sewa, ada penunjukan yang disebut surat penunjukan sewa. Perjanjiannya itu surat perjanjian sewa beli rumah nelayan, kemudian surat keterangan lunas, saya yakin keterangan lunas sudah ada yang terbitkan dari kami, kemudian surat pernyataan pekerjaan dari majikan jika ada seperti itu. Nah, kalau melihat caranya di sini, SK ini tidak memberikan petunjuk bagi kami lewat siapa, apakah secara perorangan atau kelompok atau lewat ketua RW masing-masing. Kita tidak paham di sini. Nah, yang jelas kalau tata cara penyalurannya memang diprioritaskan yang sudah menjadi anggota koperasi Minajaya. Barangkali itu saja yang dapat kita. Itu dengan kata Pak Haji sudah memungut dana gitu. Kalau Minajaya sama sekali tidak, Pak. Karena kita Ada terimanya kwitansi logo koperasi, Pak. karena kita amanah, Pak. Sudah kami kirim ke Dalam BPN. kondisi seperti ini akan banyak pihak yang mengambil keuntungan. Pengalaman saya kemarin ketika di Blok Empang, itu kan ada yang jual beliin juga. Ya. Per meternya berapa gitu. Enak amat ya di Jakarta cuma sekian, padahal harga itu udah berapa juta gitu. Kan ada itu di Blok Empang. Ada, Pak, benar. Iya, kan ketika pembuatan pembetulan RT-nya saya yang menanganinya gitu. Jadi saya tahu itu siapa sih yang di sana. Ada 2 orang kan itu. Iya, Bapak kan Yang ini jual-jualin. ada aspirasi, Pak. Secara legal standing itu yang punya hubungan sewa rumahnya, Pak. Iya, kan. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Baik, tadi itu tadi yang disampaikan oleh Mbak dari KPRP di penataan di Kampung Akuarium. Kenapa sih harus HGB di atas HPL? Karena Pemprov itu berpemikirannya jauh. Nah, kalau HGB tadi yang seperti mohonkan Bapak, khawatirnya suatu saat gampang dijual belikan kan, Mbak. Dikhawatirkan nanti, ya mohon maaf seperti nasib orang Betawi gitu ya. Betawi penduduk DKI Jakarta, asli penduduk DKI Jakarta, tinggalnya udah di mana? Udah jauh gitu. Orang Jakarta sendiri udah nggak habis di dalam. Nah, khawatirnya seperti itu. Tapi kalau HGB di atas HPL akan lebih sulit mengalihkan ke pihak-pihak lainnya. Karena pihak tanah sekarang kan
nggak usah ini. Kepala bin aja dulu, mantan bos kepala bin bisa ditipu juga. Apalagi kita yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, maka Pemprov itu pemikiran jauh. Pemberian HGB di atas SAPL itu jauh lebih aman buat warga sendiri dibandingkan dengan HGB yang dimohonkan oleh Bapak dan Ibu. Tapi ya nggak apa-apa, ini mah hanya sekedar informasi tadi, menjelaskan menyampaikan yang disampaikan oleh dari Tata. Nah, kebijakan nanti kan ada di pimpinan seperti itu. Tapi seperti tadi disampaikan Pak Iwan dari Biro Hukum, ya Bapak silakan punya hak Bapak juga kok, keputusan nanti dari BPN seperti apa. Ya, makanya nanti kami akan rapat kembali dengan teman-teman BPN. Mungkin nanti di rapat tulis yang mau nanti Pak Lurah dan Pak Wakil melengkapi yang diperlukan oleh Tata. Blok 5 hektar. 5 hektarnya apakah ada bloknya ya? RW 11 dan RW 1 aja. RW 11 saja ya. RW 11 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Betul. RW 11, RW 1. Barangkali nanti Tetap pun ya, nggak ada perubahan. Artinya tidak ada niat pemerintah Pemprov dalam hal ini mengalihkan ke industri dengan lokasi yang 5 hektar tadi ya. tetap kuning. Bahkan sebenarnya Morangke ini kalau kita lihat secara historisnya perkembangannya, Morangke itu justru lebih cenderung ke kehunian tak perkembangannya. Walaupun secara cita-cita Pak Ali Sadikin kepada pengembangan industri perikanan, tapi ya faktanya realnya di lapangan itu lebih kepada hunian. Ini bisa dibuktikan dengan jumlah hunian yang semakin luas secara persentase dengan jumlah RW yang semakin menambah. Boleh dikatakan pertama ada RW 1, kemudian RW 11, ada RW 20 ya, RW 20 Rusun Bunda Suci itu RW 20. Kemudian daerah Ambalet yang tadinya untuk hijau itu jadi kuning, itu masuk RW 21. RW 22. RW 22 yang terakhir tahun 2017 itu di RW 22 itu pun sudah menjadi zona kuning menurut panduan Raja Kota terbaru. Jadi secara hunian hak Bapak untuk hunian itu tidak ada orientasi ke apa? Kalau dulu kan RW 22 itu masuk zona ekonomi hijau kan, ekomiring dulu. Tapi karena kebutuhan yang memang hunian sangat tinggi, Morangke terkait dengan pengembangan daya serap tenaga kerja di Morangke tinggi, sehingga hunian makin tinggi. Itu Baik, terima kasih Mas. Kaitan dengan informasi zonasi ya. Dari Tata TKTRP ada hadir? Izin Bapak, Oh iya silakan. mohon maaf, pertama mohon maaf terlebih dahulu pimpinan rapat kami baru bisa bergabung tadi selama sekitar berapa ya 1 jam. Oh, iya. Ada arahan mendampingi Pak untuk acara PTSL di sebelah tadi Oh Pak. iya. Kalau dari kami Citata mungkin seperti ini Pak. Kami perkenalkan dulu, kami dari bidang pertanahan dan pemetaan mewakili Pak Kadir. Kalau untuk terkait Muara Angke ini mungkin kita bisa membicarakan 2 hal dulu ya Pak. Yang pertama adalah berkaitan dengan ada kegiatan strategis daerah kampung prioritas yang ada di sana ya Pak. Kampung Kebok Bolong, Kerang Hijau, sama Blok Empang. Itu adalah lokasi kampung yang memang sudah masuk di Kepri 878 menjadi Nggak prioritas. masuk yang 5 hektar ini nggak masuk ke SD ya? Nah itu yang pertama mau kami klarifikasi Ah, terlebih dahulu Pak. Gitu. Oke. Itu lokasi kampung yang menjadi prioritas untuk penataan kampung dan memang saat ini sedang berproses dari Kanwil BPN, Pantah dan beberapa tim DPR sedang menyusun untuk terkait rekomendasinya itu seperti apa, terkait rekomendasi kepemilikan, pemanfaatan serta nanti skema pengelolaan dan kepemilikannya juga seperti apa. Terus yang kedua adalah berkaitan di sana juga memang ada rencana untuk konsolidasi Pak. Kita mendapat surat dari DRNK. Nah ini sebenarnya jadi kita sebenarnya kalau lebih clear kita bisa petakan secara keseluruhan ya Pak. Ini kan luas, yang mana yang kampung Tembok Bolong Kerang Hijau dan Blok Empang, yang mana yang diminta untuk ada permohonan untuk konsolidasi tanah, yang mana yang wilayah 5 hektar, yang mana yang sudah berproses untuk HPL gitu. Kalau tidak salah kan yang sudah berproses 9 hektar itu ya. Nah ini kemarin sempat kita petakan sih Pak, tapi baru yang kampung yang sudah berproses HPL sama yang area keseluruhan. Nah untuk yang 5 hektar ini kebetulan kami memang belum memiliki data nih Pak, sebenarnya areanya yang mana, ataukah termasuk yang titik kampung yang akan ditata, termasuk area yang akan konsolidasi tanah, atau seperti apa Pak? Karena itu perlu kita lihat dulu nanti secara spasial areanya gitu. Nah
kalau nanti dari pengalaman kita yang sudah berjalan nih Pak ya, sebagai informasi ke semua kita yang ada hadir di sini, memang kalau Pak Gu kan arahannya kalau bisa kepemilikannya bersama ya Pak, dalam bentuk koperasi. Itu yang sudah berjalan saat ini. Seperti akuarium ya. Betul, koperasi akuarium, nanti rencana Rapu Tongkolodan juga seperti itu, Kuliner juga seperti itu. Koperasi ini mungkin beliau itu titik apa ya perhatiannya adalah kalau koperasi itu kan Pak, semua keputusan diambil bersama-sama. Nanti tidak ada pihak yang bisa melakukan apa ya Pak. Selama ini kan seperti ini Pak. Kalau kita lihat kenyataannya adalah tanah yang sudah diberi legalitas yang kita upayakan untuk pertahankan itu kemudian